lanjut ke ruang vektor. Nah, ruang vektor ini itu anggota-anggotanya vektor ya. Jadi dia Suharko hadir. Oke, saya lanjut ruang vektor. Ya. Modul 4 ya, ruang vektor. Jadi di sini kalau ruang vektor itu anggotanya adalah vektor. Jadi ini F itu lapangan ya. F lapangan. Ini F lapangan tuh biasa ya, anggota-anggotanya biasa lapangan. Yang tadi memenuhi sifat kayak ring komutatif, memiliki elemen kesatuan, semua N sudah memiliki inverse terhadap perkalian ya. F lapangan. Nah, V ya disebut ruang vektor. Ya, disebut ruang vektor atas lapangan F. Jadi nanti anggota-anggota F kita sebut skalar. Anggota-anggota V kita sebut ini vektor anggota-anggotanya ya. Anggotanya disebut vektor. Kalau ini anggotanya disebut skalar. Ya. Ini disebut ruang vektor jika memenuhi ya. Yang pertama, V plus terhadap penjumlahan itu grup komutatif. Ya. Grup komutatif. Jadi ini unsur-unsurnya vektor ya. Unsur-unsurnya adalah vektor. Ya. Kemudian yang kedua, F lapangan. Unsur-unsurnya disebut skalar. Unsur-unsurnya disebut skalar. Kemudian yang ketiga, nah memenuhi sifat yang A. Ya, yang pertama, bahwa C1 plus C2 dikalikan X. Ini X ini vektor ya. Itu sama dengan C1X ditambah C2X. Lalu yang kedua, C1 kali C2 ya, kalikan X itu sama dengan C1 C2X. Lalu yang ketiga, C kalikan X plus Y sama dengan CX plus C. Ya. Kemudian 1 kali X sama dengan X. C1, C2-nya ini anggota apa? C1, C2 sama C. Skalar. Apa F? Vektor. F. F, bukan vektor ya. Bukan. F ya. Jadi sini ya. C1, C2, C, termasuk 1 ya. 1 ini ya. Itu adalah anggota dari apa? F. Lapangan. Ya. Lapangan. Nah, yang baru ini, vektor tuh yang ini, X, Y, itu adalah vektor, yaitu anggota V. Jadi syaratnya ini ya, V itu tuh anggotanya vektor ya, kalau yang F itu skalar, tapi F-nya itu harus memenuhi lapangan, dia bukan ring, harus memenuhi lapangan.
anggota ongkatnya skalar. Nah, dia V memenuhi ruang vektor kalau ini V plus satu grup komutatif dan memenuhi sifat 4 ini. Ya Bu, maaf. Ya. Ada juga yang menyebutkan dengan aksioma Bu. Jadi kan nomor 1 itu kan grup komutatif. Jadi grup komutatif itu kan ada 5. Iya. Kemudian F itu lapangan, berarti yang ke-6. Kemudian ditambah yang ke-4, jadi ada 10 aksioma gitu. Ada buku yang menyebutkan seperti itu juga. Ya, boleh. Ya. Jadi harus apa? Ini namanya memang aksioma. Kayak grup itu kan ada 4 aksioma ya, 4 sifat itu ya. Grup lapangan kemungkinan ada 9 ya. 9 atau berapa gitu aksioma. Nanti lapangan juga ada 10 kalau nggak salah 10 aksioma. Itu memang aksioma ya, betul. Ya. Jadi kemarin kayak di tugas yang diskusi 6 itu untuk membuktikan ruang vektor, jadi saya membuktikannya pakai 10 aksioma itu. Jadi ada grup komutatif, saya buktikan aksioma 1 sampai 5, kemudian untuk perkalian skalar, kemudian ditambah 4 sifat itu. Jadi 10 aksioma gitu. Iya, betul. Itu betul. Ya, sangat betul ya. Caranya. Ya, kita lanjut ya. Kemudian ini ya. Ya, contoh di sini. Ini lambang apa? M matriks Matriks M kali N. M kali N. Ini M ya, bukan Ya. N. Ya. M. M kali N. M kali Ada N. bilangan real ya. Real. Real ini kan lapangan kan? Iya. Ya. Nah, ini merupakan ruang vektor. Jadi matriks-matriks itu dianggap sebagai vektor. Betul nggak? Ya, ini merupakan ruang vektor. Vektor. Ya, ini silakan buktikan. Ya, cara buktikannya kita sudah tahu bahwa R itu lapangan. Ya. Nah, buktikan M kali N plus itu grup komutatif. Loh. Ya, enggak grup komutatif ya. Matriks kan tidak komutatif ya. Oh, plus ya. Plus terhadap penjumlahan dia komutatif, betul. Ya. Nanti buktikan terhadap penjumlahan ini komutatif. Kemudian dia berlaku aksioma ini. Jadi buktikan ke berapa ini? Berapa aksioma tadi? 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9 aksioma ini dibuktikan. Ya, dibuktikan. Silakan ya dibuktikan. Kemudian Itu diskusi 6 ya kalau nggak salah. Ya. Itu diskusi 6 Bu sudah. Iya. Oh, ada ya? Ada tugas diskusi 6. Iya betul. Diskusi 6. Nah, ada teorema ruang vektor ya. Teorema V ruang vektor. Ya. Drop sembako sama ke ini ke kebun keliling. Ruang vektor atas lapangan F. Ya. Kemudian X anggota V dan C anggota F. Ya. Maka berlaku yang pertama adalah 0 kali X sama dengan 0. Lalu yang kedua, C kali 0 sama dengan 0. Yang ketiga, min CX sama dengan min C kali X sama dengan C kali min X. Nah, 0 kali X, 0 ini 0 ini ya, 0 di F ya. 0 di F. Ini X, ini vektor.
Ini sama dengan 0, 0 di sini 0 vektor gitu. Jadi biar untuk memudahnya saya kasih lambang ini aja deh vektornya. Nah, ada lambang bawah gini ya. Ini C di sini adalah skalar. 0 di sini apa? Vektor. Ya. Ini vektor, ini hasilnya 0 vektor gitu. Ya, bisa dipahami ya, 0-nya harus dibedakan ya. Ini 0 vektor. Ini hasilnya 0 vektor. Sama dengan gitu. Nah, bagaimana membuktikan, Cici? Nah, bagaimana membuktikannya? Saya ambil contoh satu aja ya. Satu, ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1 ya. Benar ya, 0 tambah 1 sama dengan 1. 0 dikali X ditambah X, itu kan sama dengan 0 dikali X ditambah 1 kali X. X itu kan 1 kali X ya. Kan berlaku sifat distributif. 0 tambah 1 kali X. Sama dengan, nah 0 tambah 1 kan tadi 1 ya. Sama dengan 1 dikali X. 1 dikali X. Ya. Nah, 1 dikali X sama dengan apa? 1 dikali X kan sama dengan X. X. Nah, X itu kan sama dengan 0 tambah X. Gitu. Ya. Ya, jadi 0 kali X ditambah X sama dengan 0 ditambah X. Ya, jadi ini sama dengan ini ya, hasil akhirnya ya. Iya. Nah, ini kan berlaku kanselasi kan, dalam ini kan, dalam ruang vektor kan berlaku kanselasi karena dia merupakan grup ya. Sehingga 0 kali X sama dengan 0. Gitu. Ya. Oke, yang lainnya nanti silahkan dibuktikan sendiri. Ya. Kemudian di dalam grup juga ada di dalam ruang vektor juga ada sub ruang atau ruang bagian. Ya. Sama ya dengan grup ya, ada subgrup gitu kan. Ada subgrup. Nah, kalau ini ya, kalau G group, ya, kalau G group misalnya, ini saya ulang lagi ke grup ya. Lalu ada H subset dari G, ya. H subgroup, ya jika apa? Masih ingat nggak? Jika untuk setiap AB anggota H, maka ini yang ringkasnya ya, maka A, B inverse anggota H. Gitu. Sama ya, ring juga begitu. R itu ring. Ya. Kemudian ada M subset R. Ya. Oh, di sini hanya tidak boleh sama dengan kosong. Himpunan kosong. M tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, M subring. Ya, jika sama ini untuk setiap AB anggota R, ya, maka A min B anggota R kalau nggak salah ya. Kemudian apalagi ya kalau R, oh lupa saya kalau R ya. Nanti dicari ya kalau subring ya, dicari ini, dicari syaratnya apa. Nah, kalau ruang vektor, ya, V vektor, ruang vektor, V ruang vektor, kemudian ada W, ini atas lapangan F ya.
Kalau ruang vektor harus pakai ada atas lapangan. Atas lapangan itu apa gitu. Sebutkan R atau F atau apa gitu ya. Kemudian W subset dari V. W subset dari V, di mana W juga tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Ya. Kalau W juga ruang vektor, ya, kalau W juga ruang vektor, maka disebut W itu ruang bagian. Ruang bagian dari V, gitu. Nah, sekarang ada teorema di sini. Ya. Teorema berkaitan dengan ruang bagian. Jadi kalau V ruang vektor, ya, atas lapangan F ya. Atas lapangan F. Ya. Kemudian W subset dari V, W tidak sama dengan himpunan kosong, disebut ruang bagian dari V jika, ya, ini langsung di sini ada teorema mengatakan bahwa untuk setiap, kalau kayak katakan jika di sini artinya jika dan hanya jika ya, untuk setiap X, Y anggota V, berarti dia vektor ya. Setiap X ini berlaku CX plus DY anggota V. Anggota V. Di mana C dan D itu anggota F. Cuman ini saja. Jadi ada suatu kombinasi linear. Jadi ada suatu kombinasi linear. Ruang atas lapangan F, W bagian daripada V, W tidak disebut ruang bagian. Ya. Nah, ada teorema lain ya. Jadi kalau mau membuktikan dia ruang bagian itu kayak seperti ini aja. Contoh dulu deh sebelum ke teorema ya, kita contoh. Ya Bu, maaf. Untuk Ya. membuktikan ruang vektor itu bisa nggak menggunakan definisi. Jadi misalkan XY-nya itu, ya untuk membuktikan subruang itu tadi, ruang bagian tadi, kan misalkan XY-nya itu elemennya V, kemudian X ditambah Y-nya elemen V, kemudian C itu elemen F, X-nya elemen W, kemudian CX-nya elemen W. Jadi membuktikan seperti itu bisa Bu ya? Salah ini sebentar. Maaf sebentar. Ini yang nanya Bu Siti kan ya? Ini W ya? Ini W ya, bukan V. Ini W, karena dia W. Disebut ruang bagian V, ini W. Gimana tadi Bu Siti? Jadi gini, kan misalkan W subset W dari V gitu V, ya. Jadi saya ngambil misalkan XY-nya itu di W, kemudian dibuktikan X ditambah Y-nya itu di W. Kemudian yang kedua, X-nya di W, C-nya di F, kemudian dibuktikan CX-nya itu ada di W gitu, Bu. Boleh. Boleh. Oh, cuman CX doang gitu? Iya. Oh, boleh. Pakai definisi. Boleh. Jadi ini kalau diuraikan kan sebenarnya gini, boleh untuk setiap X anggota W ya, itu CX anggota W ya, C-nya anggota V. Lalu untuk setiap XY anggota W, maka X plus Y anggota W. Ini boleh diuraikan dua ini. Sama. Hanya satu aja begini boleh. Oh. Ya. Ini kalau mau diuraikan dua seperti ini. Jadi sendiri-sendiri. Perkalian dengan skalarnya sendiri, lalu penjumlahan vektornya sendiri, begitu. Ya, paham ya? Ya. Ya. Oke, sekarang kita ambil contoh ya.
Contoh ya. Contoh tadi kan gini ya. M matriks ya. Atas M bilangan kali R. Ini ruang vektor kan? Iya. Ruang vektor. Atau kita jangan M kali N dah. Kita Ya, kalau ambil M kali N tuh terlalu banyak, terlalu umum, Bu. 2 kali 2 ya. Ya, 2 kali 2. 2 kali 2 ruang vektor. Nah, kita ambil H himpunan matriks A 1. A0 B0. Bentuknya seperti ini. Ini anggota R. Ya. Ini kan subset dari ini kan? Dari M2 kali 2, benar nggak? Iya. Subsetnya ya. Ya, betul. Apakah H ruang bagian? Ruang bagian ya. Nah, kita contoh. Kita ambil contoh ya. Bukan ambil contoh. Untuk membuktikan ini yang pertama kita buktikan bahwa buktikan H tidak sama dengan himpunan kosong. Yang pertama itu ya. Bagaimana cara buktikannya? Cara buktikannya yaitu 0, 0, 0, 0 ya. Itu kan anggota H. Benar nggak? Ya. 0, 0, 0 anggota H. Jadi H tidak sama dengan himpunan kosong. Ya, kemudian yang kedua, ambil sembarang ya. Sembarang X, Y anggota H. Ya. Anggota H yaitu maka X adalah A, B, 0, 0 ya. Y-nya sama dengan CD 00. Ya. Nah, kita misalkan SX plus TY. Ya. Ini sama dengan apa ya? Di sini ambil S T anggota R. Kan dia atas lapangan R ya. Nah, ini sama dengan S X-nya A B 00 plus T A B 00. Nah, ini kan sama dengan apa? SA 0 SB 0 plus TA 0 TB 0. Y-nya CD, Bu. Ya? Y-nya CD. Oh iya ya. Betul. Aduh. Aduh. Ini ya. Iya. CD. TC TD ya. Ini sama dengan SA plus TC gitu kan. 0. Kalau kalian mati kan penjumlahan kan ini ya. Kemudian SB plus TD. TD 0. Nah, bentuknya benar nggak seperti ini? Bentuknya. Benar ya? Nah, ini adalah anggota dari H. Udah ya. Pada di anggota H, jadi H adalah ruang bagian. Seperti itu. Udah terbukti. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, ada gini ya, ini V ruang vektor. V itu ruang vektor atas lapangan F. Atas lapangan F ya. Kemudian ada lagi WI. WI itu subruang. Subruang dari V. Ya, untuk setiap I. Jadi subruangnya banyak ya. Maksudnya banyak tuh lebih dari satu.
Jadi W1, ada W2, W3 gitu ya. Dia subruang. Jadi V itu ruang vektor, dia punya subruang. Misalnya subruangnya lebih dari 1. Ada W1, ada W2, saya namakan ya, W2 sampai WN misalnya, gitu ya. Katakanlah I-nya itu sampai N. 1, 2, dan seterusnya sampai N, katakanlah itu. Ya. Maka di sini W1 ditambah W2 ditambah dan seterusnya ditambah WN itu subruang. Subruang V. Gitu. Subruang V. Nah, ini suatu teorema ini. Nah, kita mau membuktikan teorema ini. Bukti. Kita kan mau membuktikan ini ya, dia merupakan subruang. Jadi kita misalkan saja himpunan ini kita namakan misalnya apa? Misalkan himpunan H lah ya. Himpunan H sama dengan adalah penjumlahan dari subruang-subruang dari V. Ya. Itu sampai N ya. Sampai N. Misalkan. Nah, artinya apa ya? Jadi untuk setiap setiap apa di sini? Setiap taruhlah X anggota H, ya, maka X itu bentuknya adalah apa? Adalah W kecil 1. Taruhlah jangan W juga ya, jangan W. Misalkan apa? Misalkan S ya, misalkan S. Jadi bentuknya X itu X1 plus S2 dan seterusnya sampai Sn. Jadi untuk setiap X anggota H, X itu bentuknya seperti ini, di mana S1 anggota W1 ya. Kemudian S2 anggota W2 dan seterusnya ya. Sn itu anggota WN. Jadi bentuknya apa? S1 ini apa bentuknya? Vektor ya. S1 vektor, S2 vektor kan? Karena dia anggota dari ruang vektor. W1 ini kan ruang vektor kan? W2 ruang vektor juga karena dia ruang bagian dari V. Ya. Gitu. Jadi bentuknya seperti itu. Nah, kita kan mau membuktikan bahwa dia ruang bagian. Ya, kita ini aja. Ambil sembarang X, Y anggota H. Ya. Nah, kita buktikan ya, bahwa CX plus DY itu anggota H ya dengan C dan D anggota lapangannya gitu. Kita harus buktikan ini ya. Nah, di sini X sih anggota H, berarti X sama dengan apa? Taruhlah S1 ya. Berarti S1 plus S2 dan seterusnya sampai S3, di mana SI itu anggota dari WI ya. Untuk setiap I ya. Jadi S1 anggota W1, S2 anggota W2 ya, dan seterusnya sampai ini kok S3, ini Sn ya. Sn anggota WN untuk setiap I. Kemudian Y sama dengan taruhlah T ya, T1 ditambah T2 ditambah dan seterusnya sampai Tn, karena Y ini anggota H ya. Ya, di mana TI anggota WI ya untuk setiap I. Ya. Nah, sekarang CX plus DY ini kan sama dengan C kali S1 plus S2 dan seterusnya sampai Sn ditambah D S1 T ya, T1 plus T2 dan seterusnya sampai Tn. Ini kan sama dengan
C S1 plus C S2 dan seterusnya sampai CSN ya. Tambah DT1, DT2 dan seterusnya sampai DTN gitu. Ya. Karena kan ini kan berlaku ruang vektor kan, ini kan vektor-vektor ya, kan berlaku hukum distributif pakai begini. Nah ini kita kelompokkan. Ini CS1 plus DT1 ditambah CS2 plus DT2 ditambah dan seterusnya CSN plus DTN. Ya. Nah karena W1 kan ruang vektor kan? Ya, W1 ruang vektor. Karena W1 ruang vektor, maka ini pasti anggota W1, bener nggak? Ya kan? Kan kalau dia ruang vektor, apa ruang bagian? Karena W1 kan ruang bagian ya. Tadi kan WI, ini kan subruang atau ruang bagian. Karena W1 itu ruang bagian, maka pasti CS1 ditambah DT1 anggota W1. Ya, begitu juga ini. CS2 ini anggota W2. Nah, ini juga anggota WN. Berarti apa? Berarti karena CX ya. Berarti CX itu kan bentuknya seperti ini. CX plus DY ya, CX plus DY itu sama dengan apa? Penjumlahan dari anggota-anggota W1 plus W2 sampai WN. Jadi apa? Jadi CX plus DX itu anggota DY ya. Plus DY itu anggota H. Karena bentuknya dia penjumlahan dari anggota-anggota W1, W2 sampai WN. Ya, karena seperti ini maka H ruang bagian. Gitu. Ya. Oh, ini dulu ya, harus dibuktikan dulu bahwa H tidak sama dengan himpunan kosong ya. Tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi untuk bukti H tidak sama dengan himpunan kosong, ya harusnya bukti ini dulu yang pertama, H tidak sama dengan himpunan kosong ya. Ya. Jadi 0 itu kan sama dengan 0 ditambah 0, kan pasti ruang bagian itu kan memiliki elemen identitas ya. Ya, 0 ya dan seterusnya sampai 0. Ya. Jadi 0 ini anggota dari H ya. Jadi H itu tidak sama dengan himpunan kosong. Minimal ada anggotanya yaitu 0 gitu. Ini sampai sini ada pertanyaan kah? Nah, ini penjumlahan ya. Nanti ada lagi irisan. Ada lagi ya irisan. Ini penjumlahan. Sekarang saya mau ini langsung ke irisan. Ini karena udah mau jam 10 ya. Teorema yang ke berikutnya ya. Teorema sama ya, hampir sama, bahwa V ruang vektor atas lapangan F ya. Nah, kalau ini tadi sama ya, WI subruang sama ya, subruang V atas lapangan F sama. Kalau tadi kan plus ya, kalau ini irisan WI. Irisan WI juga merupakan subruang. Nah, ini harus dibuktikan irisan WI. Irisan WI itu tuh artinya apa? Irisan WI artinya apa? W1 diiris W2 gitu kan? Iris plus. Ya, iris dan seterusnya sampai WN. Ya, di mana I-nya di sini I-nya sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai N. Gitu. Nah, ini merupakan subruang, kita harus buktikan ini. Ya. Bukti
Yang pertama tetap ya. Yang pertama kita misalkan aja dulu ya. Ya, misal tadi kan H, kita ambil di sini K lah ya. Misal K sama dengan irisan WI. I sama dengan 1 sampai N. Gitu ya. Yang pertama kita buktikan K Eko. Kita buktikan bahwa K tidak sama dengan himpunan 0. Ya. K tidak sama dengan himpunan 0. Nah, 0 anggota WI. Bener nggak? Untuk setiap I 1 sampai N. 0 anggota setiap WI. Bener nggak? Karena apa? Dia merupakan ruang vektor kan? WI itu kan. Pasti dia mempunyai anggota 0. 0 anggota ini. Karena 0 anggota di setiap WI. Jadi 0 anggota W1, 0 anggota W2, 0 anggota W3, 0 anggota WN, maka pasti 0 ini anggota dari irisan WI. Ya, irisan WI. Ya. I sama dengan 1 sampai N. Nah, karena ada anggotanya, maka di sini K tidak sama dengan himpunan kosong. Ya. Lalu yang kedua, ambil sebarang X, Y anggota K dan CD anggota F. Ya. Ya. Pertama, X anggota K. Berarti kan X anggota irisan WI. Bener nggak? Ya. I sama dengan 1 sama N. Artinya apa kalau X anggota irisan? Artinya bahwa X anggota WI. Tiap I. Ya kan kalau X anggota A irisan B. Berarti kan X anggota A dan X anggota B. Bener nggak? Nah, kalau X anggota WI berarti X anggota irisan WI berarti X anggota WI untuk setiap I. Gitu. Ya. Jadi artinya apa di sini? X anggota W1, X anggota W2 ya. Dan seterusnya sampai X anggota WN. Ya. Kemudian sama ya, Y anggota K. Artinya apa? Artinya Y anggota irisan dari WI. Ya, artinya Y anggota W1, Y anggota W2 ya, dan seterusnya Y anggota WN. Gitu. Ya. Kemudian tadi kan X anggota W1 kan? Y anggota W2. Berarti di sini W1 ya. X anggota W1 ya. Tadi kan gitu kan? Ya. Ini ya, X anggota W1, Y anggota W1 gitu kan? Kita satu-satu ya, kita lihat satu-satu. X anggota W1, Y anggota W1. Karena W1 ini ruang bagian, maka pasti di sini X, CX plus DY anggota W1. Gitu ya. Demikian juga ya. Demikian juga di sini X anggota W2, Y anggota W2. Ya. X anggota W2, Y anggota W2. Nah, karena W2 ini merupakan ruang bagian, maka pasti CX plus DY anggota W2. Ya, ini dan seterusnya sampai X anggota WN, Y anggota WN. Maka di sini karena WN itu
ruang bagian, maka ini anggota WN. Ya. Nah, CX plus DY ini anggota W1, juga anggota W2, juga anggota W3, maka ya, CX plus DY anggota dari irisan WI. I sama dengan 1 sampai N. WI itu apa? Yaitu K. Ya. Jadi, K merupakan ruang bagian. Gitu. Ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini sudah jam 10 ya. Ya, kita sudah sampai ruang bagian. Jadi di sini ada plus ya. Ada ini plus, H itu plus ya, W1 plus W2. Bedanya apa? W plus 1 plus ya. Apa bedanya plus dengan irisan yang tadi? Itu harus dimaknai. Ya, kalau plus itu kan kalau suatu bilangan anggota H, berarti hanya itu nanti anggota X anggota H, maka X itu dalam bentuk S1 plus S2 plus dan seterusnya sampai plus SN. Itu ya kalau bentuk plus plus plus. Tapi kalau irisan, kalau dia merupakan anggota dari K, K-nya irisan, maka dia merupakan anggota dari semuanya gitu loh. Anggota semuanya. Ya, ternyata plus dan irisan itu merupakan ruang bagian. Ya. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Hasil itu bisa di-share-kan, Bu? Iya, nanti di-share sama saya. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini sebenarnya masih ada lagi ya, masih ada apa? Ruang bagi itu namanya basis dan dimensi ya. Silakan pelajari aja deh basis dan dimensinya. Basis. Basis dan dimensi. Dan dimensi ya masih ada sebenarnya di apa KB2 ya. Di KB2. Oke, sekarang nyalakan lagi videonya. Bu, oh maaf Bu, izin bertanya. Ini saya kan kebetulan baru gabung nih Bu. Ya. Kemarin itu saya 3 sesi nggak mengikuti Bu, termasuk nggak mengikuti. Itu gimana ya Bu? Soalnya saya telat aktivasi Tuton Bu. Ini siapa ini yang bicara? Siapa? Megawati. Nggak ada fotonya. Megawati, coba dinyalakan. Bu ya, sebentar. Dah. Ya. Coba ya, semua Bu. Dinyalakan deh itunya, videonya. Mau dinyalakan. Kita mau lihat. Tadi kan penampakannya pada duduk ya. Iya, Bu. Sekarang penampakannya, nah seperti ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cuma 15. Kita cek bener nggak 15. Ada 16 ini, satu lagi yang nggak nampak siapa nih? Ada satu lagi yang nggak nampak. Nggak apa-apa, dihitungkan aja, dikerjakan saja diskusi-diskusinya. Tadi siapa yang nanya tadi? Mega, Bu. Ibu Mega. Oh iya, Mega. Dihitungkan aja ya diskusi-diskusinya ya. Iya, Bu. Paling yang diskusi 1 sampai 3 kan udah ditutup ya, Bu ya. Tapi kalau yang tugas 1 udah selesai dikerjakan. Tugas 1 sudah. Nanti sudah. Diskusi satunya saya buka lagi deh ya. Oh iya, Bu. 1 sampai 23 saya buka lagi sampai saya beri waktu hari Minggu depan. Oh iya, Bu. Hari Minggu depan ya. Yang lainnya juga kalau memperbaiki silahkan saya beri kesempatan. Ya. Iya, makasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ini udah 16 saya print screen ya. Bu. Tunggu saya print screen. Ya. Oke, karena sudah jam 10 ya saya akhiri. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat dipahami ya. Iya, terima kasih. Terima kasih.